ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal awliya'il muqarrabin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wa musannifin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Ahmad Arifai Tamina jami' amwatil muslimin aina ma kanu syarikil ardi wa ghairihim abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa syekhina ila ruhi Syekh Muhammad Zubair ila ruhi Habib Musyarraf ila ruhi Syekh Muhammad bin Ali al-Malik wa ila ruhi Syekh Muhammad Az-Zuhri ila ruhi Syekh Muhammad Syarif Jaldan as-sujud jaldan ayunawira kubura yuskinuhul jannah yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim idina dunya wal akhirati bi syirril fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 33. Tsumma qasat qulubukum. Tsumma qasat mongko kari-kari atos. Qulubukum apa pira-pira atine sira kabeh. Min ba'di dzalika saking sause mengkono-mengkono nguripake wong kang dipateni. Dek wingi enten tiyang dipateni kalih ponakane terus dipun uripake kalih Allah Ta'ala kelawan media, kelawan lantaran disambuk kalih napa buntute sapi. Sakwuse awakmu weruh kejadian iku ora tambah wedimu ning gone Allah tapi tambah atos atimu. Tsumma qasat nuli atos. Qulubukum apa pira-pira atine sira kabeh. Mim ba'di dzalika saking sause mengkono-mengkono nguripake wong sing dipateni. Fahiya mongko utawi kulub kal hijarati kaya watu sing atos. Au asaddu utawa luwih banget keswatan apane atose. Bahkan lebih napa daripada batu. Wa inna minal hijarati lan sedune kusna saking watu. Lama yektine ana barang yatafajjaru kang bisa mili minhu saking ma'al anharu apa pira-pira bengawan. Wa inna minha lan setuhune kusna saking hijarah lama yashaqqaqu yektine ana lama yektine barang yashaqqaqu kang bisa pecah apa ma fayahruju mongko metu minhu saking ma alma apa banyu. Wa inna minha lan setuhune kusna saking hijarah lama yahbitu
Yektene lama yektene barang yahbitu kang mudhun apa ma kang glundung apa ma min khasyatillahi jalaran saking wedi menyang Allah. Wa mallahu lan ora ana uta Allah bi ghafilun iku lali amma saing barang ta'maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh. Allah Ta'ala pada ayat kali ini membicarakan tentang kelanjutan cerita yang kemarin setelah Bani Israel melihat kejadian yang tidak biasanya, kejadian yang mestinya menyadarkan bahwa Allah Ta'ala itu mampu menghidupkan orang yang mati, bahwa kehidupan yang terjadi setelah kematian itu benar-benar nyata. Akan tetapi mereka tidak bisa mengambil ibrah, mengambil suri tauladan, mengambil suatu pelajaran sehingga menjadikan tidak sadarnya hati mereka, akhirnya hati tersebut sudah tidak bisa untuk menerima mau'idhah, menerima nasihat, karena hati tersebut sudah mengeras. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian semua sudah mengeras. Mimba didzalika, setelah kejadian tersebut. Fahiya kal hijarah, kerasnya hati seperti batu. Bal bahkan lebih keras, au asyaddu minha, bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa kok lebih keras daripada batu? Karena wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minul anhar, sebagian dari batu itu ada yang memancarkan mata air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, dan sebagian dari batu ada yang terbelah karena mengeluarkan air. Bahkan ada yang sebagian dari batu, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, sebagian dari batu ada yang rela untuk jatuh karena dia takut kepada Allah Ta'ala. Dari ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan menyebut hati mereka mengeras. Jadi ketika ini perlu kita benar-benar buat pelajaran bagi diri kita semua. Rasulullah SAW pernah bersabda, kafa bil mauti wa'dun, cukup adanya kematian pada seseorang itu sebagai wa'dun, nasihat pitutur bagi kita semua, bahkan kita akan mati seperti dia. Jangan sampai gara-gara kita sering melihat kejadian itu terus menganggap kematian itu hal yang biasa, dan tanpa ada rasa pelajaran, tanpa ada rasa dalam hati kita untuk mengambil pelajaran. Jadi semua kematian kita harus berusaha menjadikan itu sebagai nasihat pada diri kita. Oh ya Allah, biar lagi wingi jagongan saiki ninggal ya, berarti mati ku gak iso dijak kompromi. Nak wis wayahe ya tetep ya wis, nak aku tak sergep, syukur-syukur matilah nak dalam keadaan ibadah. Berarti jenengan bisa mengambil ibrah dari kejadian tersebut. Ada orang meninggal ya, tidak sakit, kita terus mengambil ibrah dari kejadian tersebut. Pokoknya setiap ada momen-momen kematian itu Rasulullah mengatakan itu mestinya bisa menjadi mau'idhah. Akan tetapi ketika momen tersebut tidak bisa kita ambil sebagai mau'idhah, maka hati kita akan menjadi keras, tidak bisa untuk diingatkan. Ini perlu kita waspadai. Biasanya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang
menjadi spesialis prosesi kematian, entah itu yang menggali kubur atau memandikan, pokoknya itu menganggap kematian itu hal yang biasa dan dia guyu ora karuan. Ya mangan entek tanduk. Nggih. Jadi mangan nang kuburan itu sampai 2 bungkus 3 bungkus. Nggih. Mestinya kematian ini menjadikan kita enggak selera makan. Nggih, wong akthiru min dzikri hadzimil ladzat. Rasulullah dawuh, akthiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah kamu mengingat-ingat sesuatu yang bisa menghentikan keenaan. Apa itu? Kematian. Dengan kita ingat mati, itu kita sudah enggak selera makan. Ini mestinya seperti itu. Nah, dari ayat ini kita mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, wa khussa al-qalbu bidzikri. Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan, mengkhususkan organ tubuh, yaitu hati. Tsumma qasat qulubukum. Kulub itu artinya hati. Kenapa Allah Ta'ala menspesialkan lafadz kulub untuk disebut pada ayat ini? Karena hati ini menjadi mambaul yakin wa masabbul iman. Karena hati itu menjadi tempat sumber munculnya keimanan, tempat munculnya keyakinan, itu semuanya dalam hati. Dan sebaliknya, kekafiran di dalam hati dan juga kerasnya hati ini juga bisa menjadikan seseorang itu bisa berpaling dari Allah Ta'ala, dari peringatan-peringatan Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, ala wa inna fil jasati mudghatan. Ingatlah di dalam hati itu ada satu gumpalan daging. Wa inna fil jasati mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ketika jasad tersebut itu baik, ketika mudghah atau daging tersebut itu baik, maka sekujur tubuh ini akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika gumpalan daging itu buruk, maka akan membawa sekujur tubuh ini buruk. Itu ala wahya al-qalbu. Itu adalah hati. Hati ini menjadi mambaul yakin wa masabbul iman. Sumber keyakinan dan keimanan. Dari hati ini akan memancarkan beberapa keimanan kepada tangan, memancarkan keimanan pada sekujur tubuh kita. Nah, ketika iman ini sudah hilang dari dalam hati, maka pancaran-pancaran iman juga akan padam pada sekujur tubuh kita. Jadi al-qalbu huwa makhzanul iman. Wa huwa alladhi yu'ti al-lamhah fi sa'iril jawarih. Hati itu yang memancarkan al-lamhah itu sinyal-sinyal keimanan pada sekujur tubuh kita. Ketika iman itu sudah keluar dari hati, maka pancaran itu akan padam juga dari sekujur tubuh. Ketika anggota ini sudah tidak dipancari oleh keimanan, maka akan sulit bahkan mustahil untuk melakukan yang namanya kebaikan. Kenapa? Kita contohkan ketika iman ini sudah keluar dari hati, akhirnya tangan ini tidak terpancari oleh keimanan, maka tangan akan berani untuk mencuri, tangan akan berani untuk melakukan keharuman. Sehingga mulut juga sama. Ketika mulut ini dimiliki oleh seseorang yang hatinya imannya sudah padam, maka mulut ini tidak terpancari oleh keimanan. Akhirnya dia akan berani berkata berbohong,
dia akan berani menyakiti orang tanpa ada hak dari mulutnya itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya mulutnya ini berkata baik atau diam. Kenapa berkata baik atau diam pada mulut ini digantungkan dengan keimanan? Karena iman ini yang ada dalam hati itu bisa memancarkan sinyal-sinyal keimanan pada sekujur tubuh kita. Dan seterusnya seperti anggota-anggota seperti itu semua. Ma'al mu'min al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa orang muslim itu? Seseorang yang orang muslim yang lain merasa selamat dari keburukan lesan dan tangannya. Al-mu'min man amina minhul mu'minuna min lisanihi wa yadihi. Siapa orang mukmin? Orang mukmin adalah orang yang orang mukmin lainnya merasa aman dari keburukan tangan dan lesannya. Kita dari ini paham bahwa ternyata gerakan tubuh kita ini itu terpengaruh oleh iman yang ada dalam hati. Sehingga apa? Ketika kita semakin beriman, maka jawareh anggota tubuh kita akan mengeluarkan gerakan-gerakan yang positif. Sebaliknya, ketika hati ini sudah keras, sudah penuh dengan kegelapan, maka gerakan-gerakan ini akan dipenuhi oleh keburukan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Az-zani la yu'minu az-zani hina la yakunu az-zani la yazni az-zani hina yazni fa huwa mu'min wa la yasriku as-sariku hina yasrik fa huwa mu'min." Tidak ada seseorang yang melakukan perzinahan pada waktu dia berzina itu mukmin. Itu artinya bukan kok zina itu bisa mengeluarkan orang dari Islam, bukan. Akan tapi ketika seseorang berzina pada waktu berzina, maka sekujur tubuhnya ini tidak terpancarkan oleh keimanan. Sehingga penting kita untuk selalu sadar atas kehidupan setelah kematian. Sadar bahwa nanti kita setelah mati akan ada pembalasan. Itu akan menjadikan kendali bagi diri kita, rem bagi diri kita untuk melakukan semua kemaksiatan. Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang punya satu keyakinan akan bertemu kepada Allah Ta'ala, maka dia akan beramal solih dan tidak menyekutukan Allah. Ini kenapa hati disebut di dalam ayat ini. Itu faedahnya karena hati adalah mambaul iman, karena hati adalah mambaul yakin, wa masabbul iman. Yang kedua, pada ayat ini disebutkan tsumma qasat qulubukum, hati ini menjadi keras. Tapi dalam ayat ini tidak disebutkan apa sebab kerasnya hati tersebut. Kenapa kok hati mereka menjadi keras? Yang jelas dalam ayat ini hanya disampaikan oleh Allah Ta'ala, hati mereka menjadi keras setelah kejadian tersebut. Sehingga kita perlu memahami apa yang menyebabkan hati ini keras. Yang menyebabkan hati ini menjadi keras itu sangat banyak sekali. Akan tetapi bisa kita sebutkan pada malam hari ini ada 7 hal yang terpenting yang mempengaruhi terhadap hati ini menjadi keras. Kalau hati ini menjadi keras, maka sudah tidak bisa untuk menerima kebaikan, tidak bisa menerima suatu hidayah keimanan. Sehingga perlu kita memahami sebab-sebabnya agar kita tidak melakukan hal tersebut. Sebab yang pertama adalah al-ghaflah an dzikrillah, lupa dari zikir kepada Allah.
Jadi lupa bahasa Arabnya itu ada dua, ada nisyanun dan ghaflatun. Tapi yang normal, yang wajar itu nisyan. Wa ma summiyal insanu illa linisyanihi wa ma summiyal qalbu illa litaqallubihi. Manusia dinamakan manusia dari kata insan itu karena linisyani, karena suka lupanya manusia. Sehingga kelupaan ada pada manusia itu adalah kelaziman, suatu yang biasa. Akan tetapi yang tidak biasa adalah ghaflah, yaitu apa? Lupa bisababil ifrat wa tafrid, yaitu lupa. Kenapa kok lupa? Karena dia teledor atau berlebihan. Lupa karena berlebihan atau karena teledor. Itulah yang menjadikan seseorang lupa an dzikrillah, dari mengingat kepada Allah Ta'ala. Lah pokok yang menjadi pokok hati ini keras adalah ghaflah an dzikrillah, lupa. Lah nanti sebab-sebab yang lain itu sebenarnya adalah sebab kenapa hati ini bisa ghaflah. Yang pertama adalah hati ini ketika ghaflah, sering lupa untuk mengingat Allah Ta'ala dan tadabbur, merenungkan Al-Quran, angen-angen sak maknane Al-Quran diangen-angen, direnungno. Wa ta'amul fi ayati al-kauniyah, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang diciptakannya. Jadi ayat itu ada ayatul Quran, ada ayatul kaun. Ayatul Quran kita baca dalam mushaf, ayatul kaun bisa kita baca pada realita kejadian yang sering kita lihat setiap harinya. Sehingga Rasulullah ketika ayat pertama kali turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Yang dibaca apa? Enggak disebutkan oleh Allah Ta'ala, karena media baca tidak harus tulisan. Kejadian yang kita lihat, kejadian yang kita alami itu bisa kita baca. Mestinya Bani Israel ini bisa membaca kejadian yang baru terjadi, yaitu ada orang meninggal, terus Allah Ta'ala dengan kekuasaannya mampu untuk menghidupkan. Oh, berarti bahwa kabar akan ada kehidupan setelah kematian itu sangat nyata. Sudah tidak yakin lagi, mestinya sudah hakul yakin, ainul yakin, karena dia melihat sendiri kejadian itu. Akan tapi mereka tidak bisa mengambil itu, sehingga menjadikan ghaflah, lupa atas ingat kepada Allah Ta'ala, karena dia tidak mau berpikir atas kekuasaan Allah Ta'ala. Niki Allah Ta'ala dawuh, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Seseorang yang berpaling dari mengingat-ingat ayat-ayat Allah, maka dia mempunyai kehidupan yang serba susah. Satu, di dunianya dia akan serba susah. Yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Ta'ala menggiring mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa kok digiring dalam keadaan buta? Karena di dunianya dia pura-pura buta, sudah melihat ayat kebesaran Allah tapi dia tidak mau mengakuinya. Itu sama dengan orang buta. Akhirnya oleh Allah Ta'ala dibalas ketika dia bangun dari kematiannya, oleh Allah Ta'ala dibangunkan dalam keadaan buta. Ini kita harus menyempatkan hati kita untuk berpikir Allah Ta'ala. Tidak cukup panjenengan ibadah tanpa mau berpikir atas kebesaran Allah Ta'ala, itu tidak cukup. Ada di zaman Bani Israel itu seseorang yang ibadah sudah 60 tahun, tapi Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada salah satu nabi pada zaman itu, katakan wahai nabiku bahwa aku tidak meridhai orang tersebut. Lalu ditanyakan kenapa, padahal dia itu ahli ibadah, 60 tahun dia ahli ibadah, tapi oleh Allah Ta'ala tidak diridhai. Terus
Allah Ta'ala memberikan wahyu bahwa orang tersebut selama 60 tahun melihat langitku, berjalan di atas bumiku, tapi tidak pernah mengenali aku. Dia tidak pernah mengenal aku. Jadi melihat kebesaran Allah, tapi dia tidak pernah mengenal Allah Ta'ala. Wes pokoknya ibadah Allah siapa, ini dia nggak mau tahu, nggak mau berangan-angan. Jadi kita kejadian terus kita angan-angan, oh ya Allah ngene Allah Ta'ala nak maha sugih, Gusti Allah nak maha kuwasa. Jadi kita harus sering untuk tadabbur, berpikir terhadap kejadian-kejadian yang kita alami. Karena itu salah satu penyebab hati ini mengeras ketika setiap ada kejadian tidak ditadabburi, tidak diangan-angan, tidak ditafakur, tidak diambil ibrah. Yang kedua, kasratul ma'asi, banyaknya kemaksiatan. Banyaknya kemaksiatan ini menjadikan hati ini mengeras. Kenapa? Karena kemaksiatan ini membawa satu kotoran dalam hati, sehingga kotoran tersebut ketika sudah memenuhi hati kita, maka hati kita sudah tidak bisa merespon kebaikan. Mestinya manusia itu oleh Allah Ta'ala dijadikan cenderung terhadap kebaikan, ma'ilan ilal khair, sehingga agama Islam itu agama yang dinun alal fitrah, agama yang sesuai terhadap fitrah manusia, asal mula manusia. Kenapa? Karena manusia oleh Allah Ta'ala didesain menyukai kebaikan. Wes, enak masalah kebaikan itu ada orang nakal. Itu di dalam cerita, dalam hadisnya Rasul, dia itu perempuan yang tidak baik. Terus ketika berjalan melihat anjing yang kehausan, itu dia berpikir kasihan terhadap anjing tersebut. Loh, kenapa dia? Karena dia manusia. Kalau manusia masih manusia, dia itu punya kecenderungan terhadap kebaikan. Untuk kebaikan sosial itu tidak hanya orang yang sergap di masjid. Sama-sama preman itu hutang-hutangan nggih biasa. Iki anakku apa mlebu sekolah gak di duit utang, diutangi karo kancane preman. Kenapa? Karena kebaikan itu Allah Ta'ala sudah desain manusia, dia condong terhadap kebaikan. Yang sering kita kenal dengan hati nurani. Akan tetapi ini akan menjadi hilang ketika kita sering melakukan kemaksiatan. Rasulullah Muhammad SAW dawuh, innal mu'min idza aznaba kanat nuktah. Seorang mukmin ketika melakukan dosa, kanat nuktatun, maka akan ada satu titik sauda yang hitam fi qalbihi, pada hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala qalbuhu. Ketika dia menghentikan dosanya dan beristighfar dan bertaubat, maka hatinya kembali bersih. Akan tetapi wa in zadat hatta ya'luwa qalbuhu. Ketika dia menambahi dosanya, maka titik hitam itu akan juga semakin bertambah dan memenuhi hatinya. Idzaka arron ala dzakara Allah Subhanahu wa taala kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi jangan seperti itu, balrona, balik tayengen. Balik tayengen ala qulubihim. Kenapa? Maka nuyaksibun, sebab apa yang dia lakukan. Jadi hati ini ada karatnya. Ketika kita sering melakukan dosa, hati ini dipenuhi oleh nuktotun sauda, satu titik yang berwarna hitam yang memenuhi dalam hati kita. Ketika tidak ditobati, maka akan semakin gelap, semakin gelap. Jadi dosa itu tidak ada yang menjadikan seseorang keluar dari keimanannya, dari keislamannya. Dosa besar, zina, membunuh, semuanya itu dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah
tidak bisa mengeluarkan seseorang itu dari keislamannya. Akan tetapi ketika kita sering melakukan dosa, maka hati ini akan menjadi keras sehingga dia tidak bisa menerima hidayah, menerima kebaikan. Itu yang mengakibatkan su'ul khotimah. Jadi sebenarnya enggak masalah, asalkan dia mati membawa iman walaupun dosa enggak masalah. Tapi siapa yang menjamin ketika kita dosa terus husnul khotimah? Jadi masuk surga itu syaratnya yang penting membawa la ilaha illallah ketika mati. Akan tapi Allah Ta'ala memerintahkan agar la ilaha illallah ini dijaga sehingga ketika kita mati bisa membawa la ilaha illallah. Kata-kata menjaga berarti ada sesuatu yang bisa menghilangkan, menggeser la ilaha illallah atau keimanan. Yaitu apa? Seringnya melakukan dosa. Seringnya melakukan dosa ini bisa mengakibatkan keimanan ini meredup. Terus al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dengan seringnya kita melakukan taat dan akan berkurang, meredup dengan kita melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, at-tafrid fil faraid. Teledor dalam menjalankan kewajiban. Teledor dalam menjalankan kewajiban. Jadi pertama seseorang itu ketika dia sudah sergap seperti sholat jamaah, itu ketinggalan dia akan sedih. Wah, ya Allah, aku gak iso melu jamaah. Jangan tanyakan kepada yang sudah sering jamaah, itu akan merasakan, ya Allah, aku gak carry jamaah. Itu sampai seperti itu. Akan tapi ketika dia 1 kali, 2 kali, 3 kali dia teledor, maka akan hilang rasa ini. Bahkan lebih ekstrim lagi, dia meninggalkan kewajiban, enjoy aja, santai saja. Banyak saudara kita yang tidak sholat, tapi kok nyuaman ngono? Iya, karena hatinya sudah mengeras sehingga dia tidak bisa menerima hidayah. Nah, kita jangan sampai seperti ini. Kita harus menjaga kewajiban ini dengan sepenuh hati, dengan wa idza amartukum bisyai'in fa'tu mastata'tum, dan semampu kita. Ketika kita diperintahkan untuk menjalani sesuatu, maka kita harus lakukan, upayakan semampu kita. Karena sekali kita teledor, kita mengabaikan, maka akan membawa terhadap kerasnya hati. Itu dalam Allah Ta'ala, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Fabima naqdihim mitsaqahum, sebab dengan mereka meninggalkan kewajibannya, la'annahum, aku laknati, aku jauhkan dari rahmatku. Jadi pertama, seseorang melakukan kesalahan. Setelah melakukan kesalahan ini mestinya harus segera ditobati. Tapi tidak ditobati, maka akan menjauhkan dari rahmatnya Allah. Setelah jauh dari rahmat Allah, waja'alna qulubahum qasiyah, Allah Ta'ala menjadikan hati mereka ini mengeras. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Muhasibi, an-nadzunub turithul ghaflah. Kesalahan atau dosa itu menjadikan seseorang itu ghaflah, lupa dari zikir kepada Allah, akhirnya meninggalkan kewajiban. Jadi pertama kali kita itu berani melakukan makruh, hal yang makruh kita sering remehkan. Akhirnya apa? Kita oleh Allah Ta'ala dijadikan mudah meninggalkan kesunatan. Kalau sudah berani meninggalkan kesunatan, maka akan mengakibatkan mudah melakukan keharuman. Kalau sudah mudah melakukan keharuman, maka akan dijatuhkan dalam meninggalkan kewajiban. Saat dia meninggalkan kewajiban,
saat itulah Allah Ta'ala menjadikan hatinya qasiyah, yaitu napa? Mengeras. Jadi al-dzunub turithul ghaflah wal ghafrah turithul qaswah wal ghaflah turithul qaswah. Lupa terhadap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, lupa kita berzikir kepada Allah, itu bisa menjadikan qaswah. Wal qaswah turithul bu'da minallah. Lah ketika kita sudah hatinya keras, maka akan jauh dari rahmatnya Allah. Padahal orang masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmatnya Allah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu, la yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Tidak ada yang seseorang pun yang masuk surga oleh amalnya. Wala anta ya Rasulullah, jenengan nggih ngoten. Wala ana, aku ya padha. Illa in taghammadani Allahu bi rahmatihi. Kecuali kalau aku ini diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Padahal tadi adz-dzunub turithul ghaflah wal ghaflah turithul qaswah wal qaswah turithul bu'da minallah. Ketika hati ini sudah mengeras, maka akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari rahmatnya. Dijauhkan dari rahmat Allah itu bahasanya la'annahum wa la'annahum fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum, saya laknati. Artinya saya laknati, saya jauhkan dari rahmatku. Lah kalau sudah jauh dari rahmat Allah, wal bu'du minallah niku napa yurithu annar. Ketika kita sudah jauh dari Allah, pasti masuk neraka. Makanya iblis itu masuk neraka. Kenapa? Karena iblis ini jauh dari rahmatnya Allah. Karena dia dilaknati oleh Allah. Artinya jauh dari rahmatnya Allah. Kenapa dia jauh dari rahmat Allah? Karena dia lupa, dia teledor, tidak mau menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, yaitu sujud kepada Nabi Adam. Tidak nurut terhadap perintahnya Allah. Kenapa kok seperti itu? Nanti kalau diurut terus, maka kita akan memahami satu pola, yaitu apa? Dosa menjadikan kita lupa kepada Allah. Lalu lupa kepada Allah bisa mengakibatkan kita jauh dari Allah. Jauh dari Allah Ta'ala bisa mengakibatkan kita masuk neraka. Jadi polanya seperti itu. Yang keempat, penyebab kita mempunyai hati yang keras itu ketika kita membiarkan dalam hati kita al-insyighalu bid-dunya, merasa sibuk dengan dunia, wal inhimak fi talabiha, asik dalam mencarinya, wal munafasa 'alaiha, berlomba-lomba dalam mendapatkannya. Li alhaakumut takatsur, menjadikan lupa kepada kalian semua at-takatsur, memperbanyak mengumpulkan harta. Itu bisa menjadikan hati ini mengeras. Jadi Ibnu Qayyim pernah berkata gini, mata ra'aital qalba qad tarhala anhu hubbullah. Ketika kamu melihat hati tersebut telah ditinggalkan oleh cinta kepada Allah, wal isti'dad liliqaihi, dan mempersiapkan bertemu kepada Allah, wa halla fi hubbul khalqi, dan dia di hati tersebut dimasuki oleh cinta terhadap makhluk, wa hubbud dunya waridho bil hayatid dunya wa tuma'nina fiha, maka hati tersebut qad khusifa, hati itu sudah dibusek oleh Allah Ta'ala. Jadi ketika kamu melihat hati terpenuhi oleh cinta dunia, senang dipuji, dan dia sudah maka Allah Ta'ala, cinta kepada Allah Ta'ala dalam hati ini akan bergeser. Kenapa? Karena hati itu tidak bisa, Allah Ta'ala tidak menciptakan hati itu dua, akan tapi hanya satu.
Artinya kalau satu, gimana kalau sudah dipenuhi oleh sesuatu, maka sesuatu yang ada di situ akan hilang. Sehingga kita tidak boleh untuk al-inhimak fid dunya, tenggelam dalam mencintai dunia ini. Sehingga disebut-sebut hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia itu pangkal dari segala kesalahan. Yang kelima, tulul amal, terlalu jauh berangan-angan. Karena Rasulullah itu mengajari kita itu seperti orang yang bepergian atau orang yang merantau, orang yang tidak mukim, sehingga kita tidak boleh terlalu santai dalam menjalani dunia ini. Nah, akan tapi ada orang yang tulul amal, terlalu panjang dia berpikir. Jadi dia itu berharap hidupnya itu 100 tahun bahkan 1000 tahun. Akhirnya apa? Sudah mempunyai harta yang bisa untuk hidup 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, itu dia belum cukup. Kenapa? Karena dia orientasinya untuk hidup selamanya. Nah, itulah yang harus kita hilangkan dalam hati kita, jangan sampai mempunyai hati seperti itu. Yang keenam, at-tawassu' al-madhmum fil mubahat. Ini sering kita lakukan kalau ini. At-tawassu' al-madhmum fil mubahat. Terlalu berlebihan dalam menikmati perkara yang mubah. Terlalu berlebihan dalam melakukan perkara yang mubah. Ada 4 perkara yang diperbolehkan, tapi 4 perkara ini sangat berpengaruh terhadap kerasnya hati. Ini hanya 4 mudah untuk diingat. Apa? Al-aklu, makan, wan naumu, tidur, terus wal kalamu, ngomong, wal mukhalatoh, sering bercampur dengan manusia. Makan dan tidur itu sesuatu yang hukumnya mubah, boleh kita tidur, makan boleh kita makan, terus berbicara boleh, asalkan tidak haram boleh. Akan tapi ketika berlebihan akan menjadikan hati ini keras. Itu disampaikan oleh Al-Fudail berkata, salah suntuk sil qalba, ada 3 perkara yang menjadikan hati ini keras. Kasratul akli, wa kasratul naumi, wa kasratul kalam. Makan, tidur dan minum yang berlebihan, makan, tidur dan ngobrol yang berlebihan itu bisa menjadikan hati ini keras. Jadi cah nom-nom niku yang tidur sampai malam ngopi, seperti orang yang tidak punya tujuan hidup, itu pasti asyik ngobrol itu. Kenapa seperti itu? Karena Allah Ta'ala menjadikan hatinya ini keras. Mestinya ngomong itu enggak masalah, asalkan gak ngerasani, gak adu-adu, gak bohong. Akan tetapi terlalu berlebihan dalam ngobrol itu juga akan mengakibatkan hati ini keras. Makan juga sama, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur sama. Wal mukhalatoh, ini yang mukhalatoh, sering bercampur dengan manusia. Jadi kita jangan sering-sering bercampur manusia. Bercampur manusia itu kapan? Saat kita mencari nafkah. Itu pas neng kantor, pas di pasar, itu kita kumpul wong. Tapi selain itu kita menyendiri. Aja men golek kanca terus, ngobrol terus, ngopi macam-macam. Jangan seperti itu. Jadi kata Abu Sulaiman Ad-Darani, ini Abu Sulaiman Ad-Darani, inna nafsa idza ja'at wa atoshat sofa al-qalbu. Manusia ketika tubuhnya, ketika perutnya itu lapar dan haus, maka hatinya akan bening. Waraqqa, dan akan lemah lembut. Wa idza sabi'at
warawiyat amya al-qalbu, ketika sudah kenyang pasti dia akan buta hatinya. Makanya kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan puasa Ramadan. Tujuannya apa kita puasa Ramadan? La'allakum tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bisa bertakwa. Kenapa kok bertakwa ini dikaitkan dengan puasa? Karena dengan berpuasa hati kita bisa menjadi lembut, hati kita bisa bersih dan bening. Yang terakhir tadi masih mukhalatoh belum saya terangkan. Mukhalatoh bercampur dengan siapa? Bercampur dengan orang-orang yang tidak baik. Itu yang dilarang, bercampur dengan orang-orang yang tidak baik. Kalau bercampur dengan orang-orang yang biasa itu boleh, tapi jangan sering-sering. Kalau bercampur dengan orang baik itu dianjurkan sering-sering. Kenapa? Nanti kita akan mendapatkan satu ilmu dari orang tersebut. Tapi sing gak gelem diwori niku wong sing apike. Dadi jenengan roh wong apik, jarene nak roh wong apik dikon kumpulono wong saleh kanca nono, tapi wong saleh sing gak gelem jenengan kancane. Nggih, dia akan membatasi mukhalatoh kepada manusia. Jadi niki Imam Al-Manawi dawuh ngeten, mukhalatu ghairu taqiyyi yukhillu biddin. Bercampur dengan orang yang tidak bertakwa itu bisa merusak agama. Wa yuqi'u fi syubah, dan menjatuhkan kita dalam keraguan-keraguan, artinya menjadikan problem dalam kehidupan kita. Bahkan wal mahdzurat, dalam perkara-perkara yang haram. Kenapa? Karena kemungkinannya dua. Kita berkumpul dengan orang yang tidak baik itu kemungkinannya dua. Idla yakhlu an fasadin imma bimutaba'ah, ada kalanya kita mengikuti gayanya, au musamahatin, atau kita mentoleransi yang dia lakukan. Ini kenapa kita tidak boleh mendekati orang-orang yang tidak baik, karena kemungkinannya dua. Kita terbawa oleh pekerjaannya. Ada orang yang suka minum khamr, jangan kita dekati. Kenapa? Karena kemungkinan bisa kita tertarik dalam gaya mereka. Yang kedua, setidaknya kita akan mentoleransi keburukan yang dia lakukan karena sudah menjadi teman dekat. Nah, ini menurut Imam Al-Manawi tidak diperbolehkan kita mendekati orang-orang yang tidak takwa. Lah, mendekati orang yang bertakwa itu boleh, tapi jangan terlalu sering, karena nanti juga termasuk al-mubahat, ini tidak boleh untuk tawasub. Yang terakhir yang menjadikan hati ini keras adalah at-ta'assub, terlalu fanatik dalam hal apapun, khususnya dalam pendapat, wa kasratul jidal, dan sering berdebat kusir, itu bisa menjadikan hati ini mengeras. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Imam Syafi'i berkata, al-mira'u fil ilmi yuqsil quluba. Jadi seseorang yang membanggakan pendapat pribadinya, itu bisa menjadikan hati ini keras. Wa yurithu dhaghain, dan akan menimbulkan permusuhan. Lah, ada orang-orang yang seperti itu. Jadi perkara-perkara yang khilafiyah itu ada ulama yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Ya sudah, kita ketika ada orang yang melakukan, kita tidak wajib untuk ingkar, tapi kita diperbolehkan untuk husnudzon. Jangan-jangan dia mengikuti ulama yang memperbolehkannya. Ada sebagian orang
kalau tidak sesuai dengan pendapatnya dia itu langsung mengatakan kufur, dia mengatakan ini bid'ah dan lain sebagainya. Itu bisa mengakibatkan qaswatul qulub. Terus kita juga sama, kita masalah kunut itu sesuatu yang menjadi khilafiyah, sehingga kita juga jangan fanatik, jangan ta'assub. Kalau ada yang melakukan itu nggih monggo, yang tidak nggih monggo. Biasakan dalam kita melangkah itu didasari oleh ilmu, bukan oleh hawa nafsu. Jadi mergo gak cocok wis gedhinge ra karuan. Lah niku enggak boleh kita dalam seperti itu karena menjadi qaswatul qulub. Pun wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ingatlah Allah Ta'ala tidak akan melupakan apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Allah Ta'ala mengingatkan bahwa nanti akan semuanya kita akan bertemu kepada Allah Ta'ala. Inti dari ayat ini bahwa kita agar selalu ingat kepada Allah Ta'ala, agar selalu sadar bahwa kita akan bertemu kepada Allah Ta'ala, itulah kunci kita akan selalu beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah. Itu dalam ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mempunyai keyakinan akan bertemu kepada Allah setelah mati, maka dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Dia akan selalu berusaha beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan hamdan syakirin. Hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi washabihi haqq qadiril azim. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wa sur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu arinal batila batila. Allahumma sur auratina wa amratina. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-'ilmi wal khair. Amin ahli syukri wa afal jannah tuqra taj'alna min ahli syukur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ala niyatil qabul bisirril Fatihah.